Halo adik-adik semuanya yang dicintai Tuhan Yesus, apa kabarnya? Luar biasa, anak Tuhan, siap melayani Tuhan dan sesama. Adik-adik, saat ini kita masuk pada bulan September, yaitu bulan Kitab Suci. Marilah kita siapkan diri untuk meneladani Tuhan Yesus. Dalam cerita-cerita Kitab Suci, Yesus mengajari kita untuk rendah hati dan rela menderita bagi kita. Untuk memulai kegiatan kali ini, marilah kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk selalu rendah hati pada siapapun. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya Frater mau cerita lebih dahulu nih pengalaman Frater pagi tadi. Nah, tadi pagi ketika Frater berjalan di sebuah taman, Frater melihat dari jauh ada dua orang anak kecil yang sedang bertengkar. Mereka bertengkar siapa yang paling baik di antara mereka. Jadi karena penasaran, Frater langsung menghampiri mereka. Nah, Frater tanya, adik-adik kok kenapa kalian bertengkar? Ini loh Frater, saya yang paling baik, tetapi dia bilang dia yang paling baik. Nah, yang satu bilang, bukan Frater, sayalah yang paling baik, bukan dia. Nah, jadi Frater beritahu, adik-adik memangnya anak yang baik itu seperti apa sih? Nggak tahu. Memangnya seperti apa, Frater? Nah, anak yang baik itu adalah anak yang rendah hati. Dia mau mengalah, dia mau membantu temannya, orang tua, dan siapapun yang dia jumpai dalam kesehariannya.
Anak baik itu tidak bertengkar, tetap rendah hati untuk mengalah. Dan kalau dia melakukan kesalahan, dia pasti akan meminta maaf terlebih dahulu. Itulah anak baik, anak yang rendah hati, anak yang mau mengalah demi orang lain. Jadi, begitulah adik-adik cerita Frater pada pagi hari ini. Baiklah, mari kita siapkan buku kitab suci. Kita buka Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37. Frater yang akan baca, kalian mendengarkan dengan baik. Bacaan dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang besar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca atau mendengarkan Injil Markus. Ayo, siapa yang masih ingat tokoh-tokoh dalam bacaan tadi? Yesus? Ya, betul. Siapa lagi? Murid-murid Yesus. Ya, betul juga. Jadi, ternyata kita semua bersama menyimak dengan baik apa yang kita baca, apa yang kita dengar tadi. Adik-adik, kisah Injil tadi bercerita tentang para murid malu bertanya kepada Yesus. Lalu mereka bertengkar, siapa yang terbesar di antara mereka. Sampai-sampai Yesus memanggil mereka, bertanya kepada mereka, "Kenapa kok kalian bertengkar?" Para murid adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus. Tetapi aneh ya, kenapa kok mereka malu bertanya kepada Yesus? Terus di perjalanan dengan teman-teman mereka itu ribut. Mereka bertengkar. Siapa yang paling besar? Siapa yang paling baik di antara mereka? Nah, karena mereka ribut, Yesus bertanya kepada mereka. Terus di perjalanan mereka ribut dan ditegur oleh Yesus.
Kenapa kalian bertengkar mau menjadi yang terbesar? Itu adalah pertanyaan Yesus. Padahal orang yang terbesar adalah orang yang baik, orang yang rendah hati. Seperti apa itu, frater? Orang yang rendah hati, orang yang baik adalah orang yang ramah, orang yang sopan kepada orang tua, yang sopan kepada bapak ibu guru maupun kepada teman-temannya. Kalau adik-adik gimana? Ada yang malu bertanya nggak sama kedua orang tua? Sama bapak ibu guru atau sama teman-teman? Adik-adik jangan nakal seperti para murid ya. Tahu nggak kenapa mereka dipanggil Yesus? Itu karena mereka nakal. Caranya gimana, frater, agar tidak nakal? Caranya kita harus menjadi anak yang baik, anak yang rendah hati. Adik-adik, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak malu, orang yang baik dan sopan. Adik-adik, nanti bertanyalah yang baik dan sopan kepada mama, papa, kepada bapak, ibu guru, dan kepada teman-teman. Oke, terima kasih adik-adik. Sekian Bina Iman kita pada hari Minggu ini. Jadi sampai jumpa di Bina Iman kita selanjutnya di minggu depan. Terima kasih. Sabda Tuhan kepada kita, anak yang dicintainya. Bila kau tinggikan dirimu, maka kau akan direndahkan. Sabda Tuhan kepada kita, anak yang dicintainya. Rendahkanlah selalu hatimu, maka Tuhan kan mengangkatmu. Di mana ada Tuhan, Dia ada di hatimu. Di mana ada damai, damai Tuhan di hatimu. Di mana ada Tuhan, Dia ada di hatimu. Di mana ada damai, damai Tuhan di hatimu. Adik-adik, mari kita lakukan perbuatan-perbuatan baik seperti suka berbagi, suka menolong, dan berusaha menjadi anak yang lebih baik. Mari kita belajar untuk rendah hati dan melayani Tuhan lewat sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, semoga karena ajaran-ajaran-Mu yang Kau limpahkan lewat sabda-Mu, kami semakin suci, semakin rendah hati sebagai umat kesayangan-Mu, serta berani meneladani-Mu yang rela wafat di kayu salib. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.